Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta pemirsa dimanapun berada, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi limpahan nikmat baik iman, Islam maupun kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan semua perintah Allah peribadatan dan insya Allah bisa menjauhi larangannya. Kemudian jangan lupa untuk terus memanjatkan salawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita selalu terhubung dengan beliau. Ibu-ibu dan bapak-bapak, pagi ini kita lompat sedikit untuk mengkaji tafsir surat Al-Baqarah ayat 204 ya, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa minan nasi, dan dari sebagian manusia mai, ada orang-orang yang yu'jibuka, membuat kamu itu terkesima, membuat kamu itu terkagum-kagum. Apanya? Qauluhu, perkataan mereka fil hayatid dunya, yang terkait dengan kehidupan dunia. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbih, wa yushhidullah, dan dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Nah, ini agak ganjal atau janggal terjemahnya, nanti kita perjelas dengan tafsirnya wa yushhidullaha ala ma fi qalbi, jadi dia bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Dan nanti di tafsirnya ini agar Allah tuh seolah-olah menyaksikan kebenaran isi hatinya. Wa huwa aladdul khisam, padahal orang seperti itu termasuk orang yang penentang yang paling keras di dalam beragama. Ibu-ibu, bapak-bapak, ini kalau dari terjemahnya secara letterlek, ini tergolong yang agak susah dipahami ujungnya. Kalau di awal-awalnya terjemahnya itu, ada sebagian manusia itu yang perkataan mereka itu membuat kita terkagum-kagum tentang kehidupan dunia. Jadi kalau orang ini bercerita tentang kehidupan dunia, apapun itulah, apapun gitu pokoknya berceritalah. Mungkin bolehlah dikatakan pakai bahasa Jambi ini padek bercerita gitu kan. Nah, padek ngotar gitu kan. Nah, itu bahasa Jambi kan. Nah, itu membuat kita atau membuat orang lain itu terkesima, terkagum-kagum seolah-olah dia paling hebat, dia paling mulia, dia paling kaya, dia paling terhormat. Nah, termasuk di sini tentang kehidupan dunia.
Nah, mulai terjemahan wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Nah, ini kita tidak bisa menggunakan tidak bisa memahami Quran ini hanya dengan terjemahnya, ya. Nah, jadi nanti bagaimana kita belajar kepada Syekh Ibnu Katsir, ya, untuk memahami apa maksud surat Al-Baqarah ayat 204 ini, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini Ibnu Katsir memulai dengan mengutip beberapa riwayat, ya. Qala Suddi berkata, nazalat fil Akhnas bin Syarik As-Saqafi. Jadi ayat ini menurut Suddi yang dikutip Ibnu Katsir ini turun terkait dengan profil atau figur atau tokoh bernama Akhnas bin Syarik As-Saqafi. Suatu ketika jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Akhnas bin Syarik As-Saqafi ini datang kepada Rasulullah. Wa azharal Islam wa fi batini khilafu dzalik. Wa azharal Islam, jadi menampakkan keislamannya, ya. Ya, macam kalau menampakkan keislamannya ini macam-macam, ya. Bisa dari kalau kita sekarang ini luar biasa pakaiannya, ya. Mungkin ya kalau sekarang ya pakai sorban, pakai apalah, pakai siwak, pakai apa lagi, tasbih kesana kemari, ya. Ini kan menampakkan keislaman. Wa fi batini, namun dalam hatinya khilafu dzalik, ya, tersimpan hal yang sebaliknya dari itu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Wa an Ibni Abbas, ya, sedangkan dari Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas itu berkata, annaha nazalat fi nafari minal munafiqina takallamu fi Khubaibin wa ashabihi alladzina kutilu birroji'i wa abuhum. Jadi menurut Ibnu Abbas ayat ini terkait atau menceritakan, ya, atau dinisbahkan lah seperti itu, dihubungkan kepada sekelompok nafarom minal munafikin, sekelompok orang-orang munafik. Takallamu fi Hubaibin, yang mereka itu menceritakan, memperbincangkan tentang Hubaib. Ini Hubaib ini lama lengkapnya Hubaib bin Adi, ya. Wa ashabi. Suatu ketika Hubaib bin Adi ini sebenarnya itu merupakan utusan Rasulullah untuk berdakwah, ya, tapi ditangkap oleh orang-orang Quraisy yang dendam ketika mereka mengalami ada yang terbunuh ketika perang Uhud. Jadi kelompok yang diutus Rasulullah untuk berdakwah ini ditangkap oleh mereka, termasuk di dalamnya Hubaib bin Adi. Nah, karena ditangkap, Hubaib bin Adi itu kemudian dijadikan tawanan dan dijual sebagai budak di Mekah, seperti itu, Hubaib bin Adi. Kemudian Hubaib bin Adi itu suatu ketika akhirnya dibunuh juga oleh orang Quraisy, ya. Alladzina kutilu birroji'i wa abuhum, ya. Jadi mereka tuh terbunuh kemudian, ya, pada peristiwa Roji, ya. Oke, ya. Ya. Ya, singkat cerita Hubaib bin Adi tadi itu dibunuh. Jadi orang-orang munafik ini pada saat itu mencibir atau ngejek atau merendahkan, ya, Hubaib bin Adi dan kawan-kawannya yang dibunuh oleh orang-orang pada saat itu, orang kafir lah, seperti itu. Fa anzalallahu fi dhammil munafikin, maka ayat ini turun untuk mencela orang munafik tadi, wa madahi Hubaibin wa ashabih, dan memuji Hubaib dan para sahabatnya. Apa pujian Allah kepada mereka? Nanti ini di 207, ya. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha amardatillah. Ini terjemahnya bagus, besok nih insyaallah minggu depan ini, karena ini ayat ada di posisi ayat 207. Jadi Hubaib bin Adi itu dipuji oleh Allah dengan ayat itu tadi. Sebagian manusia itu ada yang menjual dirinya untuk atau demi
mencari keridhaan Allah, menjual dirinya, maksudnya itu melakukan apapun untuk mendapatkan keridhaan Allah, ya. Ya berjuang, kalau dulu ya berjihad perang itu. Kalau dulu para sahabat dulu tuh kalau udah cinta kepada Rasulullah, mau berjihad, apapun dikorbankan. Salah satu contoh yang sangat kontras itu ada sahabat bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu sahabat, tadinya orang kafir gitu ya, kafir Quraisy. Itu dari keturunan orang yang sangat kaya gitu. Tapi ketika dia bertemu dengan Rasulullah, maka jatuhlah hatinya untuk memasuki Islam. Ketika masuk Islam, langsung dipotong semua fasilitasnya oleh orang tuanya, oleh keluarganya, dan diusir dari keluarga, sehingga dia menjadi miskin dan akhirnya gembel udah nggak punya apa-apa. Nah, orang-orang seperti ini juga termasuk wa minan nasi may yashri nafsahu batiwa amardhatillah. Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya, beriman, maka dia meninggalkan kemewahan hidup dunia. Nah, banyak orang seperti ini. Nah, termasuk tadi itu pujian Allah kepada Khubayb bin Adi. Nanti cerita tentang Khubayb bin Adi bisa dibaca lagi Bapak Ibu sekalian di ensiklopedia atau apapun ya. Jadi dua versi ya. Menurut Suddi tadi, ayat ini turun ya, terkait dengan ada orang yang datang kepada Rasulullah dengan menampakkan keislamannya ya, tetapi sebetulnya itu di dalam hatinya itu sangat berbeda ya. Waqala Ibnu Jarir berkata, haddatsani Yunus akhbarana Ibnu Wahab, ya, mengabarkan kepada, jadi haddatsani mengabarkan kepada kami Yunus mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab mengabarkan kepadaku, kata Ibnu Wahbin ini, Al-Lais bin Sa'ad dari Khalid bin Yazid, dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Quradi An-Nauf wa huwal Bikali. Jadi An-Nauf ini, ada kata-kata Nauf ini, nama orang ini, dia itu disebut juga sebagai Al-Bikali ya, panggilannya. Apa dia? Wa kana mimman yaqra'ul kutub. Bikali itu adalah orang yang membaca kitab terdahulu. Maksudnya dia rajin. Bikali ini adalah security-nya atau pengawal atau sahabat dekatnya Ali bin Abi Thalib. Tadi sempat saya cek siapa Bikali ini gitu ya. Dan Bikali ini tergolong orang yang rajin membaca kitab-kitab terdahulu ya, kitab-kitab Injil ya, kitab-kitab lembaran-lembaran Taurat. Pokoknya kitab-kitab sebelum Al-Quran. Dia berkata, qala inni la ajitu sifata nasin min hadhil ummah fi kitabillahil munazzal. Kata Al-Bikali ini, sungguh aku mendapati sifat sebagian orang ya, sifata nasin, sifat sebagian orang ini, min hadhil ummah, di dalam umat ini. Nah, berarti umat Islam ini pada zaman dia, fi kitabillahil munazzal, yang tercantum pada kitab-kitab dahulu yang telah diturunkan Allah, ya kitab sebelum Al-Quran. Apa itu? Qaumun yahtaluna 'alad dunya bid-dini. Jadi sekelompok orang yang memperdaya dunia dengan agama. Alsinatuhum ahla minal asali wa qulubuhum amarru minas sabri. Jadi ada kaum dahulu ini, jadi di zaman Musa, zaman Isa, itu ada sekelompok orang yang memperdaya dunia dengan agama. Memperdaya di sini bisa berarti mempolitisasi lah, ya,
mengecoh gitu ya, mengecoh, kamuflase dan sebagainya. Bagaimana salah satu ciri mereka itu? Alsinatuhum ahla minal asali. Ucapan mereka itu lebih manis dari madu, ya. Wa qulubuhum amarru minas sabri. Tetapi hati mereka itu lebih pahit dari sobri. Ini di sini jadikan di tafsirnya itu buah jadam. Buah jadam saya cek tadi apa buah jadam itu? Ya, buah ini yang tumbuh di apa? Di kawasan padang pasir sanalah, Arab gitu ya. Tapi buah jadam ini pahit buahnya, sangat pahit gitu ya. Jadi ada sebagian orang ini baik di zaman Musa, zaman Isa atau zaman-zaman dulu lah gitu ya, kata Al-Bikali ini. Orang ini yang memperdaya dunia dengan agama. Kalau mereka itu berbicara, pembicaranya itu manis, lebih manis dari madu. Tetapi hati mereka itu lebih pahit dari buah yang sangat pahit. Nah, Bapak Ibu sekalian, masuk tadi ke sini ya. Tadi kan 204 itu. Nah ini yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Jadi pembicaraan mereka itu membuat engkau itu terkesima, terpesona, terkagum-kagum. Ini tadi surat Al-Baqarah yang kita baca tadi. Jadi sifat orang yang di surat Al-Baqarah 204 may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya itu sudah pernah ada di zaman baik Musa maupun Isa. Nah, jadi orang seperti ini kalau terkait dengan pelajaran sebelumnya ya, orang yang pintar berdalih sehingga kadang-kadang mengecoh para hakim. Ini kalau pelajaran sebelumnya ya, ada sebagian orang itu yang mulutnya sangat manis gitu ya, pembicaraan sangat manis sehingga hakim-hakim yang kurang beriman itu terpengaruh. Itu pelajaran sebelumnya. Nah, jadi orang-orang seperti ini sering mempolitisasi agama. Ya, sebetulnya kepentingannya itu adalah kepentingan dunia, tapi karena dipoles dengan seolah-olah kepentingan akhirat atau agama, maka orang menjadi terkagum-kagum dan terlupa apa sebetulnya keinginan atau ada udang di balik batu. Ya. Saya rasa kalau Bapak Ibu lihat ya berita macam-macam lah, Jin, insya Allah ini sudah ada semua. Jadi yang terjadi di YouTube, yang di-share di YouTube tuh ya, itu semua ayat-ayat kauniyah, fenomena. Yang kalau kita mau bertafakur, mau merenungkan, itu sudah ada diingatkan di dalam Al-Quran ya. Apalagi sampai difilmkan sekarang ya, itu luar biasa kalau pencitraannya. Nah ini masuk di sini nih, pencitraan ya. Makanya saya dulu pernah punya teori saya tuh, setelah merenungkan di YouTube apa kejadian di Indonesia ini, semakin orang tuh dicitrakan terhormat, hebat, baik, sopan, berakhlak, semakin sebetulnya dia tuh menyimpan sesuatu. Nah ini nih, ini alsinatuhum ahla minal asali wa qulubuhum amarru minas sabri. Kalau berbicara tuh sangat meyakinkan, yaitu alsinatuhum tuh sekarang bukan hanya bicara itu, tapi pencitraan. Tetapi sebetulnya ada di dalam dadanya itu lebih pahit dari jadam. Ya, tersimpan kejahatan, kebencian, dendam, apalagi hasad, hasudnya dan sebagainya. Nah, wa quluhum amaru minas sabri yalbasuna linnasi muswakal dhani. Kalau zaman dulu orang-orang seperti ini ada yang apa? Muswakal dhani. Ya. Jadi mereka tuh menampakkan diri kepada manusia tuh dengan penampakan atau penampilan seperti domba. Apa domba itu? Domba itu kan lembut ya. Domba itu kan lembut, kambing gitu kan, lembut, jinak kan gitu.
Wa qulubuhum qulubudz dzi'abi, sementara hati mereka tuh seperti hati serigala. Ya, tahu, kita ikuti dulu ya. Ya, kalau hidayah insya Allah datang. Sama-sama kita bertafakur ya. Mari di dalam hati kita banyak istighfar. Sambil membaca gini kita istighfar. Itu namanya tafakur. Hidayah insya Allah datang. Yaqulullahu ta'ala, ya, jadi Allah ini berfirman terhadap orang-orang yang seperti itu, ya, maka ayat ini berarti apa bagi mereka itu? Fa'aliya ya apa yajtariuna. Orang-orang seperti itu kata Allah itu sebetulnya mereka menantang aku. Wabi yaghtaruna, dan mereka itu menipuku. Kalau terkait orang yang menantang dan menipu, ini kembali ke surat Al-Baqarah awal dulu ya. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang-orang munafik itu orang-orang yang hendak menipu Allah dan orang beriman, akan tetapi sebetulnya mereka itu menipu diri mereka sendiri, sedangkan mereka atau ada akan tetapi mereka itu tidak menyadari. Tadi itu termasuk orang munafik. Halaftu binafsi, ya, demi diriku kata Allah, la ab'asanna alaihim fitnatan tatrukul halima fiha hayrana. Sungguh aku akan menguji mereka dengan fitnah, yang akan mendatangkan kepada mereka orang-orang seperti itu fitnah. Tatrukul halima fiha hayrana, ya, yang akan membuat orang-orang bijak, orang-orang pintar sekalipun bingung di dalam menghadapinya. Jadi insya Allah kalau kita ini banyak bertafakur, ya, banyak merenungkan ayat-ayat kauniyah itu, ya, akhirnya kan tahu kita ya, loh kok begini, kok begitu, kan gitu ya. Ya ini ibarat kita misalnya ibaratnya penonton apa sepak bola lah. Nah, penonton di luar ya, kan kelihatan misalnya siapa yang melakukan pelanggaran ya, siapa yang tangannya narik kaos kawan, siapa yang kakinya ngedek kaki kawan, kaki lawannya, kan kelihatan semua ya. Jadi melihat perilaku mereka nih, orang-orang bijak sekalipun itu bingung kok begitu. Nah itu artian tipu daya orang-orang yang munafik tadi, yang alsinatuhum ahla minal asali wa qulubuhum amaru minas sobri, itu udah terlihat sebetulnya oleh orang banyak, khususnya orang-orang yang bertafakur. Tetapi mereka tersembunyi oleh orang-orang yang memiliki orientasi duniawi, tersembunyi, nggak kelihatan Bapak Ibu. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat hakikat perilaku orang-orang seperti itu. Misalnya saya berbuat jahat. Nah, orang-orang dekat saya, kan setiap hari saya kasih fasilitas tuh. Orang-orang dekat saya tuh nggak akan mengatakan saya jahat, nggak akan, malah memuji saya, malah terus akan mencitrakan saya tuh sebagai orang yang sangat mulia. Itu seperti itu. Jadi orang-orang dekat orang yang berbuat jahat dan selalu mendapatkan fasilitas itu tidak akan pernah melihat hakikat atau tabiat karakter asli orang yang jahat itu. Jadi hanya orang-orang tertentu, tatrukul halima fiha hayrona. Jadi orang-orang yang bertafakur, yang membaca ayat-ayat kauniyah, yang merenungkan, itu yang tahu apa sebetulnya yang terjadi. Di atas permukaan ini kebaikan, tapi setelah direnungkan di dalam itu ada kebobrokan. Itu orang-orang yang rajin membaca ayat-ayat kauniyah yang tahu itu. Wa qala al-Quradi, Quradi berkata, tadabbartuha fil Qur'an, aku renungi ayat ini di dalam Al-Qur'an ya. Jadi aku renungi ayat ini. Fa idza humul munafiquna fawajadtuha,
ternyata yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Nah, jadi yang ini tadi ya, ini kan mungkin kita bertanya tadi awalnya tuh mayyujibuka qauluhu fil hayatid dunya ya. Orang-orang yang pembicaranya itu membuat kita terkagum dan terkesima. Kalau sini tadi ditambah alsinatuhum ahla minal asali, ternyata kata Quradi ini ternyata mereka itu adalah orang-orang munafik ya. Ya. Lalu aku dapati ayatnya, fawajadtuha, aku dapati ayatnya itu yang kita baca tadi. Wa minan nasi may yujibuka qauluhu dan seterusnya. Jadi Bapak sekalian, fenomena hari ini itu sebetulnya nggak asing lagi, nggak ada yang baru gitu. Itu sudah merupakan perilaku dari umat Musa, umat Isa. Kalau kita melihat hari ini terjadi seperti itu, ya itu sudah dari dulu, turun temurun. Nah, gitu ya. Karakter-karakter itu terus dipakai. Nggak ada yang baru, pencitraan itu nggak ada yang baru. Dari dulu sudah ada pencitraan. Jadi apa maksud kita mengetahui ini? Insya Allah dengan izin Allah, dengan hidayah Allah, kita menjauhi hal seperti itu. Itu kan buruk ya. Jadi kita meminta pertolongan kepada Allah agar terhindarkan dari watak seperti itu ya Bapak sekalian. Haddatsani Muhammad bin Abi Ma'syar ya, mengabarkan kepadaku Muhammad bin Abi Ma'syar, mengabarkan kepadaku Abu Ma'syar Najih berkata, Sami'tu Sa'idan Maqburi yudzakiru Muhammad bin Ka'bin al-Quradi ya. Aku mendengar ya, Sa'id Maqbur ya, berdiskusi dengan Muhammad bin Ka'ab Quradi. Faqala Sa'id ini berkata, inna fi ba'dil kutub, dalam sebagian kutub yang disebutkan, innalillahi, Allah memiliki ibadan, hamba-hamba, alsinatuhum ahla minal asali, sama ini dengan tadi ya, lisannya manis, lebih manis dari madu, wa qulubuhum amaru minas sabri, tetapi hatinya lebih pahit dari buah jadam yang pahit, labisu linnahisi musukal dha'ni milalin ya, mereka sering memakai baju dari kulit domba yang lembut, yahtarunad dunya biddin ya, ini sama dengan riwayat sebelumnya ya, memperdaya dunia dengan agama. Qala Allah Ta'ala aliya yajtari'una wa bi yautaruna, mereka tuh menantang aku dan hendak menipuku, wa izzati la ba'asanna alaihim fitnatan tutrakul halim minhum hayron, sama dengan tadi, Allah akan mendatangkan fitnah ya, yang akan membuat orang-orang bijak itu ya tercengang seperti itu ya, sadar gitu ya. Faqala Muhammad bin Ka'ab berkata, hadza fi kitabillah, ini sebetulnya sudah ada dalam kitab Allah. Faqala Sa'id, wa aina huwa min kitabillah, Sa'id berkata ya, di mana kita temukan ciri-ciri orang seperti itu di dalam Al-Qur'an gitu ya. Qala qaulullah ya, itu di dalam firman Allah itu pada surat Al-Baqarah ayat 204, masih sama bagus ya. Jadi nah kemudian kita lanjutkan di kalimat berikutnya nih, wa yushhidullaha ala ma fi qalbi. Apa ini maksudnya? Kalau terjemahan letterlocknya tadi kan orang ini bersaksi kepada Allah mengenai isi hatinya. Coba kita lihat ya, ini cocok nggak ini kira-kira dengan penjelasannya. Wa amma qauluhu wa yushhidullaha ala ma fi qalbi, adapun kalimat atau firman Allah wa yushhidullaha ala ma fi qalbi tadi itu faqara'ahu ibnu Muhaisin ya. Kalau Ibnu Muhaisin itu membacanya dengan wa yashhadullah bi fathil ya'i wa dhammil jalalah. Jadi kalau di sini kan yushhidu, tapi ada cara membacanya yashhadu. Ya, ini termasuk bagian dari qiraah sab'ah ya. Ya. Ala ma fi qalbihi wa maknaha, sehingga maknanya adalah anna hadza ya,
Wa in adhara lakumul hiyal, ya, meskipun orang ini menampakkan kepadamu itu apa hiyal, tipu muslihat, lakinnallaha ya'lamu min qalbihil qabih, akan tetapi Allah itu mengetahui bahwa di dalam hatinya itu ada keburukan, ya, isi hatinya itu buruk. Kaqaulihi ta'ala, nah ini bermunasabah dengan surat Al-Munafikun, ya, ayat berapa, ayat 1. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullahi wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, ya. Ya, munafikun, ya. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, ya, mereka berkata, kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta, ya. Ya. Jadi wa yashhidullah ala ma fi qalbihi, itu artinya Allah itu mengetahui bahwa di dalam hati orang-orang munafik itu tersimpan keburukan, ya. Jadi ini sama dengan atau diperkuat atau mendapatkan penjelasan kita di surat Al-Munafikun ayat 1 tadi itu, ya. Jadi datang kepada Rasulullah itu orang-orang munafik itu dengan maksud apa tadi? Ya, yang di awal tadi, ya, terkait dengan tokoh Akhnas bin Syarik Tsaqafi, ya. Padahal kata Allah, orang ini orang-orang munafik, ya, yang hatinya itu berisi pendustaan. Dia benar-benar berdusta, baik tentang Islam maupun berdusta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik. Wa qiraatul jumhur bi dhammil ya'i, adapun kalau apa pembacaan ulama pada umumnya itu tetap bil dhammil ya'i, seperti dalam Quran ini tadi, ya. Jadi iya-nya itu didomahkan. Wa nasbil jalalah, jadi lafaz Allahnya itu dinasobkan fathah. Menjadi wa yushhidullah ala ma fi qalbi, artinya apa? Annahu yudhiru linnasil Islam wa yubarizullaha bima fi qalbihi minal kufri wan nifaqi. Artinya adalah sesungguhnya ia menampakkan, orang-orang itu menampakkan kepada manusia apa? Keislaman, ya. Wa yubarizullaha bima fi qalbihi, akan tetapi hatinya itu menantang Allah, seperti itu. Dengan berbuat munafik atau nifak seperti itu, sebetulnya orang-orang itu menantang Allah fi qalbihi, dalam hatinya, ya. Minal kufri wan nifaqi, ya. Karena berisi apa tadi? Kemunafikan dan kekafiran, ya. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah juga, yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia, akan tapi mereka itu tidak bisa bersembunyi dari Allah. Itu terdapat dalam surat An-Nisa ayat 108. Hadza makna ma rawahu Ibnu Ishaq. Makna ini juga disampaikan oleh Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Abi Muhammad, dari Ikrimah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Nah, jadi Bapak sekalian, nah, itu wa yushhidullah ala ma fi qalbih tadi itu sebagian pemahamannya, pengertiannya itu adalah mereka itu menampakkan keislaman, seolah-olah mereka itu sudah benar-benar orang berislam, ya. Ya, mereka baca Quran gitu, mereka sholat gitu, ikut gitu, ya. Tapi sebetulnya di dalam hatinya itu tersimpan kebencian. Jadi sholat yang ikut-ikut itu zaman Nabi, ya, itu hanya untuk apa? Mengelabui umat Islam, ya. Agar mereka tuh apa? Dimasukkan ke dalam golongan yang dihormati.
dengan menampakkan keislamannya itu. Ya, kalau sekarang ya banyak kan contohnya kan, menampakkan keislamannya pada saat-saat tertentu ya. Ya, nggak usah diekspos ini, misalnya mau kampanye pemilu kan gitu ya, berbondong-bondong mendekati ulama itu ya, meramaikan masjid kan gitu. Nah, kalau memang benar itu ya seterusnya lah seperti itu ya, mendekati ulama, meramaikan masjid seterusnya. Tapi karena ada udang di balik batu tadi itu, ya mereka musiman gitu ya. Nah, gitu. Dulu lebih lucu lagi, tahun berapa itu ya, sudah nyumbang apa karpet ke masjid, sudah nyumbang batu itu kan. Ketika kalah dibongkar kan. Nah, itu contoh yang sangat nyata itu. Jadi memang benar-benar dia bukan untuk Allah perjuangannya itu, tapi untuk dirinya ya. Kalau CRT dipinta lagi duitnya repot juga kan ya, tapi masih bisa. Kalau masjid sudah terbangun gitu, batu batanya minta diambil lagi, karpetnya diambil lagi, itu gimana? Jadi orang seperti ini supaya dia oleh masyarakat umum tuh dikenali, oh ya si A tuh memang orang yang benar, memang orang alim dia tuh, memang orang khusyuk dia tuh. Nah kayak gitu ya, padahal di dalam hatinya itu ya. Jadi seolah-olah dia tuh disaksikan Allah kealimannya, padahal itu enggak. Dan agar manusia tuh menyaksikan dunia, padahal tidak. Dia apa tadi? Dia bisa yastakhfuna minan nas. Yastakhfuna minan nas. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, tapi dia tidak bisa bersembunyi dari wala yastakhfuna minallah. Tidak bisa bersembunyi dari Allah. Nah, Bapak-Ibu sekalian, jadi apa pelajaran untuk kita sama-sama? Ya kita biasa-biasa saja di dalam beragama. Apa biasa-biasa saja? Yang kita ingat, kita lihat di hadapan kita itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak usah kita memaksa diri agar dipandang alim, aduh, nggak usah. Melelahkan, capek. Ya. Itu ada contoh ya, ada contoh. Suatu ketika ada Pak Haji lah gitu, tapi bukan di sini, jauh sana di Timur Tengah. Nggak ada di sini nggak ada nanti. Ada Pak Haji mau berangkat Jumatan gitu kan, udah pakai gamis putih banget bersih gitu ya, udah bawa tasbih, pakai peci, pakai sorban deh. Tiba-tiba di sini nih di simpang apa nih, ada anjing gigit apanya nih, gigit gamisnya tadi, digigit anjing. Ya. Masya Allah, anjing itu habis diadili, dieksekusi oleh Pak Haji itu, dipukul-pukul anjing itu sampai ini, sampai anjing itu terkapar-kapar. Ya, anjing tadi mengadu kepada Allah. Ya. Wahai Allah, aku dipukul oleh Pak Haji itu. Ya. Dipanggil, Pak Haji sini. Ya, ini ilustrasinya. Kenapa kamu pukul anjing ini? Habis dia, oh, saya sudah mau berangkat Jumat, sudah suci baju saya, digigitnya najis jadinya. Oh, anjing, kamu kenapa menggigit itu, menggigit baju atau gamis Pak Haji tadi? Bukan ya Allah, katanya. Saya pikir orang yang sudah pakai peci putih, pakai gamis gitu, bawa tasbih, bawa apa, sorban, itu nggak punya marah lagi. Tetapi marahnya lebih marah dari orang miskin, katanya, orang biasa. Oh, berarti anjing kamu tuh jauh lebih hebat, lebih khusyuk dari Pak Haji tadi. Tapi ini kisah di Timur Tengah, bukan di sini. Sini nggak ada. Sini kan jarang anjing, sini kan berarti nggak ada di sini. Jadi artinya Bapak-Ibu sekalian, nah ini kita kadang diuji oleh Allah. Ya kan sama, kita manusia kan. Kadang kita nih masih sering marah dengan istri, dengan anak, dengan suami. Ya udah, itu wajar. Yang penting kita langsung ingat dan beristighfar. Ya. Jadi jangan mengusahakan diri kita tuh menjadi orang yang benar-benar suci, nggak akan bisa. Allah malah nggak ridho dengan orang seperti itu, karena nanti kalau jadi benar-benar suci, dia bisa menduakan Allah, syirik.
nggak bisa. Makanya kita di dalam sholat tuh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu artinya apa? Kita ini sangat lemah dan selalu meminta petunjuk dan hidayah Allah. Jadi nggak akan bisa manusia itu menjadi benar-benar suci, nggak akan. Makanya tidak usah dicari itu. Kalaupun dapat, kita malah khawatir nanti jebloknya lebih cepat. Kita biasa aja, kita manusia punya keburukan, punya dosa, punya salah, tapi yang kita pandang tuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita beristighfar rajin gitu ya, tidak usah memaksa diri untuk menjadi benar-benar hebat, mulia, nggak usah, benar-benar lain nggak usah. Tapi belajar, iya. Nah ini dia, belajar tiap hari di rumah, diam-diam kita beristighfar, membaca Quran. Nah itu iya, itu iya. Tapi kalau niatnya kayak tadi tuh, supaya dipandang suci, supaya dipandang pinter, supaya dipandang terhormat, supaya dipandang mulia, udah itu habis. Sudahlah capek, Allah tidak menghitungnya. Ya, juga Allah tidak akan menghargainya. Nah, Bapak sekalian, ini dia. Jadi apapun yang ada di dalam hati kita, ya, apapun yang kita ucapkan, ya, usahakan sama dengan hati kita, ya, semuanya itu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita biasa menjadi orang biasa, ingat Allah. Pokoknya Allah tuh tidak gitu pada orang yang kayak tadi ya, jadi munafik. Allah tidak ridho kepada orang yang pura-pura, ya. Allah tidak ridho kepada orang yang apalagi pencitraan tetapi sebetulnya punya niat tidak baik. Siapa yang bisa menilai itu? Orang-orang yang bertafakkur, membaca ayat-ayat kauniyah, ya. Wakila dikatakan maknahu annahu idza azhara linnasil islam khalafa wa asyhadallaha lahum. Maknanya adalah jika mereka menampakkan kepada manusia itu keislamannya dan menjadikan Allah sebagai saksi, ia bersumpah menjadikan Allah sebagai saksi, seolah-olah seperti itu ya, annalladzi fi qalbihi muwafiqun lisanihi, ya, bahwa isi hatinya itu sesuai dengan ucapannya, wa hadzal makna sahih, maka ini merupakan penjelasan yang benar. Jadi seperti tadi ya, jadi seolah-olah makna wa yushhidullah ala ma fi qalbi itu seolah-olah dengan berbuat seperti itu mereka itu Allah ridho pada mereka, Allah menyaksikan bahwa ia orang benar, padahal itu hanya menurut perkiraan atau angan-angan mereka. Allah tahu gitu ya, bahwa mereka tuh orang-orang yang munafik. Wa qawluhu, terakhir ini wa huwa aladdul khisam. Tadi kan ada ya, di situ terjemahnya apa tadi? Penentang yang keras. Al-aladdu fil lughah, al-aladdu itu kalau dari segi bahasa wal a'waju, ya. Artinya apa? Aladdu itu bengkok gitu ya. Al-a'waju, orang yang bengkok dalam berpikir atau bertindak, ya. Jadi udah bengkok gitu ya. Kata orang sekarang tuh udah nggak lurus lagi, ya. Sudah banyak errornya. Orang kayak tadi tuh yang antara lisan dengan hati itu tidak sesuai itu, ya. Meskipun kadang lisannya sangat manis dari madu, padahal di dalam hatinya lebih pahit dari buah jardam yang pahit. Nah, orang-orang seperti itu tuh adalah al-aladdu, orang-orang yang bengkok secara lughah. Wa tunziru bihi qauman luddan, ya, ini kalau di dalam surat Maryam ayat 97 itu, agar engkau memberi peringatan kepada kaum yang bengkok itu, ya. Artinya apa? Ujan, orang yang condong atau berpaling dari kebenaran. Wa hakadzal munafiqu fi hali khusumatihi, ya. Dan orang-orang munafik itu fi hali, orang-orang munafik itu saat berselisih itu sangat keras, ya. Jadi kalau berselisih itu keras gitu ya, kayak tadi berselisih jangan anjing tadi kan dicontohin kan gitu kan.
tidak mau maafin. Kalau berselisih dengan orang juga gitu ya, tidak mau memaafkan orang, pokoknya dirinya harus menang kan gitu ya, dirinya harus pokoknya yang terhebat gitu. Jadi sedikit sekali memaafkan orang. Yagdibu, mereka itu berdusta. Wajazwaru, mereka berpaling anil haqqi wala yastaqimu ma'ahu, mereka berpaling dari kebenaran ya, dan tidak mau lurus di dalam perkaranya ya. Dalam berurusan, dalam melakukan sesuatu tuh cenderung kepada kebohongan dan manipulasi atau penipuan. Orang seperti itu, aladdu itu. Nah, bagus sekalian. Pokoknya kalau ngurus sesuatu tuh nggak mau yang sebenarnya gitu ya, nggak mau yang sebenarnya. Bal yaftari wa yafjur ya. Ia berbuat fitnah, kadang-kadang memfitnah ya, dan melampaui batas. Bila perlu dia akan sebar fitnah supaya lawan itu hancur. Nah itu, ini keras juga ya ini ya tafsirannya ini. Kama sabata fi sahihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sebutkan dalam kitab sahih bahwa Rasulullah SAW itu bersabda, ayatul munafiki salasun ya. Tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Jika berkata berdusta, jika berjanji dia mengingkari. Wa idza khosama, ini dari versi lain ya hadisnya ya, jika mereka itu berselisih dia itu ya keras gitu ya, maksudnya tidak mau memaafkan orang, dia harus merdeka seperti itu. Nah, tambahan satu lagi, wa qala Bukhari berkata atau meriwayatkan ya, hadatsana Qabisah, mengabarkan kepada kami Qabisah dari Sufyan, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Aisyah, yang menyambungkan hadis ini kepada Nabi. Abghadul rijali ilallahi al-aladul khosim ya. Jadi kata Nabi suatu ketika, ini dari Aisyah ya, orang yang paling dibenci Allah itu adalah al-aladul khosim ya. Di sini diartikan orang yang keras kepala ya, kayak tadi ya. Ya karena dia udah bengkok kan, bengkok, dia cenderung berpaling kepada kejahatan, kedustaan, dia meninggalkan dia meninggalkan kebaikan ya. Dia cenderung kepada bengkok, tidak mau lurus lagi, ngurus sesuatu itu tidak mau benar gitu ya, tapi cenderung kepada penipuan dan manipulasi segala macam. Nah, orang seperti itu menurut Aisyah ya, dan Aisyah itu menyebut itu berasal dari Nabi, abghadul rijal, merupakan bagian dari ciri-ciri orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata terakhir atau kalimat terakhir, wa huwa aladdul khisam, Bapak-Ibu sekalian. Baik Bapak-Ibu sekalian, demikian yang bisa disampaikan. Jadi insya Allah sama-sama kita merenungi ayat ini. Insya Allah pagi ini ada beberapa hikmah yang telah kita petik bersama ya. Pertama, kita umat atau hamba Allah ini sebetulnya sudah diingatkan oleh Allah. Kalau melihat orang-orang yang seperti disebutkan tadi itu, ya kita langsung aja ingat kepada Allah gitu ya. Nah, satu sisi itu sebetulnya mengedukasi masyarakat ya, agar tidak menjadi masyarakat yang mudah tertipu kan. Tadi kan gitu ya, akhirnya ya, masyarakat tuh menjadi apa bahasa kita, memiliki literasi ya. Bukan terasi, literasi. Literasi ini ya pemahaman, pengertian gitu ya. Dan smart people, manusia yang cerdas, tidak mudah ditipu. Kalau melihat orang kayak ciri-ciri kayak tadi itu, pencitraan segala macam, ya dalam hatinya ya itu dari dulu sudah adalah seperti itu kan gitu ya. Jadi tidak mudah terpengaruh ya.
Terus yang kedua hikmahnya, sama-sama kita mohon kepada Allah agar terhindarkan dari sifat-sifat itu tadi, yaitu sifat-sifat munafik, orang-orang munafik ya. Karena nanti kalau itu berjalan terus, orang-orang seperti itu ya sebagai hasil akhirnya akan menjadi aladul khisam tadi ya. Orang yang akan keras kepala, susah ditegur ya udah berat ya. Karena orang seperti itu al-aladu sesuai dengan makna lugatnya itu adalah sudah bengkok, tidak lurus lagi, artinya sudah semakin menjauh dari kebenaran. Bapak sekalian, kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallah.